Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan kembali memuji Tuhan pagi ini. Dialah gembala kita yang baik, yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau dan membawa kita kepada air yang tenang. Saya percaya kita ada sampai hari ini semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau yang beserta dengan kami Tuhan, Kau yang menyertai. Terima kasih Tuhan, Kaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
sebab Engkau besertaku. Shalom, saudara kekasih. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan menjadi bekal buat kita untuk sepanjang hari ini membuat persiapan untuk segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus berikan kami telinga pendengar, berikan hati kami yang bisa menerima firman-Mu, supaya setiap aktivitas kami sepanjang hari ini berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan belajar dari kitab 1 Petrus pasal 3 yang kita ambil dari mulai ayat 13. Judulnya di sini saudara kasih menderita dengan sabar. Saat hari ini tuh hari-hari ini seringkali kita mendengar penderitaan terjadi di mana-mana. Mungkin penderitaan akan fitnahan orang, mungkin penderitaan dari penyakit, penderitaan dari kesulitan ekonomi dan macam-macam penderitaan. Oleh sebab itu kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Petrus pasal 3 mulai dari ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang menerima pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara kasih, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita supaya kita tetap bersuka cita dan berbahagia. Bagaimana caranya kita berbahagia, saudara kekasih? Di dalam pembacaan kita di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudara kasih, yang ditakuti orang pada hari-hari ini adalah penyakit, juga keterpurukan ekonomi, juga kelemahan tubuh, dan segala macam yang ditakuti orang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Saudara kekasih, sungguh kita menderita, tetapi kita tahu kebenaran. Penderitaan itu direncanakan Tuhan untuk menguji kita, bahkan untuk mempertajam iman kita. Segala penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita adalah sebagai ujian supaya kita mengalami kemenangan. Oleh sebab itu saudara kekasih, sekali lagi dikatakan, kamu harus menderita, tetapi kamu tetap berbahagia. Walaupun penderitaan ada, saudara kasih, kita tetap berbahagia. Oleh sebab itu saudara kekasih, kita teruskan pembacaan kita, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut
dan hormat. Oleh sebab itu saudara kasih, firman Tuhan mengajar kita supaya kita tetap menguduskan Kristus yang di dalam kehidupan kita dan memberikan pertanggungan jawab bagi semua orang atas kebenaran yang kita punya, dan kita harus bersedia dengan lemah lembut dan hormat. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan, saudara kekasih, supaya kita tetap berbahagia. Siapakah, dikatakan di dalam ayat 13, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Saudara kekasih, kita harus rajin berbuat baik. Kita harus memberi kepada orang yang menggunakannya. Apa yang kita punya, kita harus memberikan, membagikan kepada orang yang membutuhkan. Itulah yang diajarkan oleh kebenaran. Itulah yang diajarkan oleh Kristen, oleh Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya Tuhan, kita tidak perlu merasa takut dan gentar, tetapi kita harus percaya kepada janji Tuhan, penyertaannya sampai kesudahan zaman. Dia selalu menyertai kita di dalam keadaan apapun di musim hidup kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, dikatakan di dalam ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara kekasih, kita harus tetap saleh walaupun orang lain memfitnah kita, tetapi kita tetap mempertahankan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita akan memampukan kita untuk melakukan segala kebaikan, melakukan segala kejujuran, melakukan segala ibadah-ibadah kita, sehingga kita tetap di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Buat firman Tuhan yang singkat, jangan takut dan jangan gentar, tetapi teruslah percaya kepada penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, bersukacitalah. Dikatakan sekali lagi, bersukacitalah dengan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kejadian yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita adalah ujian supaya kita menjadi orang yang lebih meningkat, lebih maju, dan lebih beriman kepada Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Amin.